ketiga yaitu dengan penyakit jantung koroner. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner beserta penanganannya. Assalamualaikum Ibu, teman-teman. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Nadia Rifkasari dari Stikes Mercubuak Wijaya Padang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap Ibu itu tentang jantung koroner dan cara penanganannya. Baik Ibu, di sini saya sebagai moderator dan teman saya si Suci sebagai penyaji, kemudian si Fernando sebagai observer dan si Widra sebagai penanggung jawab. Baik Ibu, di sini nampaknya Ibu kelihatan semangat sekali. Langsung saja ke penyuluhan kita pada hari ini. Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu, hari ini saya sebagai penyaji yang akan membahas tentang penyakit jantung koroner beserta penanganannya ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya, apakah Bapak-bapak Ibu-ibu siap? Ya. Sebelumnya kita membahas tentang apakah Bapak Ibu-ibu tahu apa itu penyakit jantung koroner? Saya tahu Bu. Wih, pintar. Kalau tahu apa itu jantung koroner Ibu? Jantung koroner adalah penyempitan pada arteri. Apa? Penyempitan pada arteri. Wih, baik dengan Ibu Widra ya, udah tahu apa itu jantung koroner pada arteri. Ya. Ibu, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu ialah penyakit jantung yang disebabkan oleh penyempitan arteri koroner, mulai dari terjadinya arteriosklerosis atau kekakuan arteri, maupun yang sudah terjadi penimbunan lemah atau flash, yaitu pada dinding arteri ya Ibu. Jadi penyakit jantung koroner itu yaitu sumbatan pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darah arteri jantung Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu Bapak sudah paham tentang apa itu penyakit jantung koroner? Apa? Ibu sudah paham. Jantung koroner. Iya. Definisikan. Sekarang Ibu, penyebab jantung koroner ini ya, yaitu biasanya pada lansia ini, yaitu penyebabnya yang paling utama itu kolesterol. Kolesterol ya Ibu, kemudian kebiasaan merokok, Ibu kurang berolahraga, kemudian ya kurang berolahraga Ibu, dan juga berolahraga, kurang berolahraga, kurang bergerak ya Ibu. Kemudian ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen Ibu dengan suplainya, sehingga iya penyebabnya itu ya Ibu. Adapun penyebab terjadinya penyakit jantung koroner ini kurangnya bergerak, kurangnya latihan. Bu, kalau kita sudah tua-tua ini Bu, biasanya kan yang berolahraga ini yang kita usahakan kalau bisa setiap pagi itu jalan-jalan pagi gitu ya. Jenis olahraganya kalau kita yang udah tua gitu. Jalan-jalan pagi. Pokoknya janganlah banyak-banyak tidur di rumah gitu Bu. Dan juga banyak bergerak. Ketidakseimbangan kebutuhan oksigen Ibu, sehingga terjadinya penyempitan arteri koroner, penurunan aliran darah, peningkatan kebutuhan oksigen. Kemudian kita masuk ke gejala dari penyakit jantung koroner ini. Apakah ada ibu-ibu yang tahu gejala yang timbul ini? Ibu tahu. Ibu tahu gejala jantung koroner itu Iya. Gejalanya. Kalau jantung kolesterol. Iya, jantung koroner. Oh, nafas susah. Ya, baik ya Ibu. Di sini saya akan menjelaskannya secara rinci ya Ibu. Adapun
Adapun gejalanya ini seperti nyeri dada yang ibu rasakan, nyeri dada, dan juga adanya rasa tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, rasa dikit batu gitu rasanya. Ya. Kemudian adanya rasa mual ataupun nyeri pada ulu hati ibu, keringat dingin dan rasa terbakar ya ibu. Ya, rasa mual atau nyeri pada ulu hati. Bagaimana, apakah ibu sudah paham tentang gejalanya? Gejala yang timbul? Bisa ibu pahami, Ya. bisa ibu pahami gejalanya. Gejalanya yang ada orang itu kan suplai oksigen itu kan tersumbatnya arteri di jantung, guna jantung itu kan ibu kan untuk memompa darah. Terus di darah itu kan terkandung oksigen. Jadi kalau pompa darahnya itu tidak berjalan dengan baik, jadi itu suplai oksigen yang masuk ke paru-paru itu kayak terlambat gitu, itu bikin sesak nafas gitu. Jadi kalau penyumbatan pada pembuluh darah yang ada di jantung itu, kalau misalkan jantung koroner ini kan tersumbat itu Bu, itu otomatis suplai oksigen ke dalam tubuh itu jadi berkurang gitu, itu jadi sesak nafasnya jadi ibu gitu. Iya, berat, rasa tertekan ini juga rasanya Bu, itu Rasa nyeri. ya. Kita masuk ke pencegahan. yang Ya, itu kolesterolnya, itu kolesterol dulu. Ya, itu bisa juga Bu, itu pemicu juga makanan-makanan apa saja. Itu pemicu pada lansia ibu yang pada kepala. Ya. Kita masuk ke pencegahan dari penyakit jantung koroner ini ya ibu. pencegahannya, Ya, pencegahannya. pencegahan penyakitnya, cara menyembuhkannya Bu. Ya, pencegahan, cara mengatasinya, biar kita bisa. Adapun pencegahan penyakit jantung koroner ini, yang pertama ada pencegahan primordial, ditujukan untuk mencegah munculnya faktor predisposisi terhadap PJK ini ya ibu. Tujuan dari primordial ini untuk menghindari terbentuknya pola hidup sosial ekonomi kultural yang mendorong peningkatan risiko penyakit ini. Upaya ini ditujukan kepada masalah penyakit yang tidak menular. Kemudian pencegahan yang kedua yaitu pencegahan primer, ditunjukkan kepada seorang sebelum menderita PJK, dilakukan dengan pendekatan komunitas berupa penyuluhan faktor resiko dari PJK, terutama pada kelompok yang beresiko tinggi terjadinya PJK ini ya ibu. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan sekunder, yaitu PJK yang sudah pernah terjadi untuk berulang atau menjadi lebih berat. Diperlukan perubahan pola hidup, faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan kepatuhan berobat bagi orang yang sudah menderita penyakit jantung koroner ini. Kemudian ada pun pencegahan yang keempat yaitu pencegahan tertier, merupakan upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat ataupun kematian. Tingkat ini dapat berupa rehabilitas jantung. Ibu, di sini saya akan menjelaskan makanan yang harus ibu hindari untuk penyakit jantung koroner ini. Apakah ibu-ibu ada yang tahu makanan yang harus dihindari? Ya, saya tahu Bu. Penyakit yang tinggi kolesterol, makanan yang berlemak-lemak gitu ya. Pintar ya ibu, tepuk tangan. Apakah ibu-ibunya sudah paham ya mengenai PJK ini? Ya, saya jelaskan kembali makanan yang harus dihindari ialah seperti goreng-gorengan ini kan berlemak tinggi ya, bisa memicu kolesterol sehingga menyebabkan jantung koroner. Dan juga daging merah seperti daging sapi, kambing, domba atau babi yang biasanya tinggi lemak ya ibu.
Kemudian ada pasta, nasi, roti putih yang harus dihindari. Ya, roti putih. Roti, nasi, kurang-kurangin Ya, makanan itu kemudian- bisa menyebabkan kolesterol. Ya, Bukan di kebun juga. Iya, kan. Kebun juga. kemudian Tinggi. kemudian ada juga seperti makanan cepat saji ya Ibu, seperti donat, pizza, burger, kentang goreng, es krim, rata-rata mengandung gula yang tinggi itu Ibu. Kemudian makanan olahan seperti nugget, sosis, makanan kaleng, dan juga alkohol seperti ya makanan kaleng itu Ibu. Ya, seperti sarden ya Ibu, dan juga saus mayones, butter, margarin, nah itu mengandung lemak ya Ibu. Apakah ibu-ibu sudah paham? Ah. Ya, pintar Ibu ya. Tapi kalau penyakit ini Ya, sekarang kita masuk ke makanan yang dianjurkan untuk penyakit jantung koroner ini ya Ibu. Seperti pola makan yang sehat untuk penyakit jantung koroner ini. Ibu anjurkan itu Ibu konsumsi biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, kemudian konsumsi kacang-kacangan, konsumsi buah-buahan ya Ibu seperti buah apel, buah anggur, kemudian protein ya Ibu yang tanpa lemak. Ini salah, ini usananya itu masyarakat orang Sumatera Barat tuh alun mengerti mana Iya. kayak kolesterol aku apel kayak Apel. Tapi soalnya itu baik untuk khusus apel Bu, itu baik untuk jantung gitu. Tapi terganggu kayak tidak terjangkau. Kurangnya pengetahuan bisa jadi penyebabnya ya Kurang Ibu. dari ketiga kurang Sumatera Barat kan dia mementingkan perhiasan dan barang. Ya, Itu betul kan, sekali. Wang yang itu. Itu juga. Kan dia tuh. Ya. Itu juga Bu, kalau yang pakai galang-galang Iya, itu iya. tuh faktor bisa juga penyumbatan pembuluh darah kan. Iya, iya. Itu. Itu udah nggak diawak. Ya. Ayah. Kita lanjutkan lagi ya Ibu. Untuk obat tradisionalnya untuk dapat menghindari penyakit jantung koroner ini, Ibu dapat mengkonsumsi teh hijau. Teh hijau ya Ibu, kemudian bawang putih juga termasuk obat herbal untuk membantu mengatasi jantung koroner ini. Jahe, mengkonsumsi 2 gram bubuk jahe. Ya Ya. aja ini. Bubuk jahe ya Ibu dapat mengurangi kadar gula. Nah, kemudian buah delima dianggap digunakan sebagai obat herbal mengatasi PDK. Buah delima ya Ibu, dan juga ekstra manggis, ekstrak. Ada juga ginseng dapat dipercaya untuk mengembalikan aliran darah pada pembuluh darah ya Ibu ya. Kalau untuk berbuat IQ salah apa di mana? Susu atau Iya. buah-buahannya atau Iya. Jadi makan makanan yang Yang bergizi ya, Ibu. berprotein, iya, air. yang ada vitaminnya. Bawa yang benar. Ya. Tingkat perhiasan emas itu kan. Ya. Ya, karena saya sudah jelaskan tadi, di sini saya akan mengevaluasi kembali, saya akan melakukan tanya jawab sedikit ya Ibu. Apakah Ibu tahu makanan yang harus dikonsumsi untuk penyakit jantung koroner ini? Kalau tahu, silakan angkat tangannya. Saya akan memberikan door prize atau hadiah kepada Ibu Saya yang tahu. Ini baik kepada Ibu Fitra, silakan. Makanan yang harus dianjurkan ya Bu, seperti biji-bijian, makanan buah-buahan Ya. yang tidak terus makanan yang tidak mengandung lemak, Nah, dan ginseng, Ya. obat herbalnya yaitu bawang putih, Ya. dan lainnya. Iya, pintar Ibu Widra, sudah paham ya Ibu, karena saya sudah menjelaskan supaya Ibu lebih ingat. Di sini saya akan memberikan leaflet atau brosur
untuk lebih mengingat kembali tentang penyakit jantung koroner dan beserta pencegahannya ya Ibu. Saya akan membagikannya. Baiklah, itulah yang dapat kami lakukan kepada ibu ini supaya bermanfaat untuk ibu ini tentang jantung koroner. Baik, sampai di sini dulu acara penyuluhan kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.